Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfasya. Kami di sini akan menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Aben Sedewa. Saya ingin menjelaskan latar belakang dunia dan rempah-rempah. Pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa mulai berlomba menjelajah dunia. Salah satu alasannya adalah rempah-rempah yang saat itu sangat berharga di Eropa. Indonesia, khususnya Maluku, dikenal sebagai penghasil rempah terbaik. Kondisi inilah yang mendorong bangsa Belanda datang ke Nusantara. Awalnya bukan untuk menjajah, melainkan berdagang. Saya Muhammad Fikri Ramadan. Saya di sini akan menjelaskan Belanda pertama kali. Bangsa Belanda pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1596. Ekspedisi ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan mendarat di Banten. Namun hubungan awal Belanda dengan penduduk setempat tidak berjalan baik karena sikap Belanda yang kasar dan serakah. Meskipun begitu, kedatangan ini membuka jalan bagi ekspedisi Belanda berikutnya. MKZ Sobri akan pembentukan VOC untuk menghindari persaingan antara perdagangan Belanda sendiri. Pada tahun 1602 dibentuk VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. VOC diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda seperti mencetak uang, membentuk tentara, dan membuat perjanjian dengan kerajaan lokal. Sejak saat itu kekuasaan Belanda itu di Indonesia mulai berubah dari perdagangan menjadi penguasaan wilayah. Saya Ahmad Fadil Ihsan akan menjelaskan cara VOC menguasai Nusantara. VOC menggunakan berbagai cara untuk menguasai perdagangan dan wilayah di Indonesia. Mereka melakukan monopoli perdagangan, adu domba antar kerajaan, serta kekerasan jika diperlukan. Salah satu contoh kekejaman VOC adalah di Kepulauan Banda, di mana penduduknya dibantai demi menguasai perdagangan pala. Dari sinilah penjajahan Belanda mulai terasa nyata bagi rakyat Indonesia. Saya Oktava Hendri akan menjelaskan dampak awal dan penutupnya. Awal penjajahan Belanda membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kekayaan alam dikuasai oleh VOC, sementara rakyat mengalami penderitaan. Apa yang awalnya hanya perdagangan, perlahan berubah menjadi penjajahan yang berlangsung ratusan tahun. Sejarah ini penting dipelajari agar kita memahami bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dimulai. Walaupun VOC sangat berkuasa, perusahaan ini akhirnya mengalami kemunduran. Penyebabnya antara lain korupsi, biaya perang yang besar, serta banyaknya pegawai VOC yang menyalahgunakan kekuasaan. Pada tahun 1799, VOC resmi dibubarkan. Namun ini tidak berarti penjajahan berakhir. Justru kekuasaan Belanda diambil alih langsung oleh pemerintah. Pada tahun 1830, Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stilsel. Rakyat dipaksa menanam tanaman tertentu seperti kopi, tebu, dan nila untuk kepentingan Belanda. Hasilnya sangat menguntungkan Belanda, tetapi menyebabkan penderitaan, kelaparan, dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Meskipun berada di bawah tekanan, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Berbagai perlawanan muncul di daerah-daerah seperti Perang Diponegoro, Perang Padri, dan Perang Aceh. Perlawanan ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sejak awal menolak penjajahan. Sejarah penjajahan Belanda bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang perjuangan dan ketahanan bangsa Indonesia. Dengan memahami sejarah ini, kita dapat lebih menghargai kemerdekaan yang diraih dengan pengorbanan yang besar. Penjajahan juga menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan ketika hanya berorientasi pada keuntungan. Kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan secara besar-besaran, sementara kesejahteraan rakyat diabaikan. Dari pengalaman inilah kita belajar bahwa kemajuan suatu bangsa tidak boleh dibangun di atas penderitaan bangsa lain. Dengan mempelajari sejarah ini, kita tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi memahami pentingnya menjaga kemerdekaan, persatuan, dan keadilan. Serta penjajahan
Belanda menjadi pengingat bahwa kebebasan yang kita miliki hari ini adalah hari dari proses panjang dan pengorbanan yang besar yang tidak boleh kita sia-siakan. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum.